Yo, Wagwan Fam Wagwan. Di sini kenalin nama gua Elvan ya guys ya. Mungkin kalian belum tahu gua, mungkin kalian baru juga nonton konten-konten gua ya guys ya. Di sini gua itu admin forum iDrop sama Cryptorise. Buat kalian yang belum join grup gua juga jangan lupa join ya guys ya. Linknya nanti gua taruh di deskripsi buat kalian join. Nanti kalian bisa tanya-tanya juga di sini ya guys ya, di diskusi sini. Nanti kalian bisa tanya-tanya juga di sana. Nah, di sini bakalan yang gua bahas itu apa bang? Yang lu bahas bang sekarang bang. Nah, sekarang yang gua bahas itu apa sih itu testnet, terus itu mainnet, terus itu apa itu voucher, terus yang keempat itu apa itu bridge, yang kelima itu apa itu swap, terus yang keenam itu apa itu staking, yang ketujuh yang terakhir ini apa itu drain ya guys ya. Nah, di sini gua jelasin satu persatu. Nah, yang pertama di sini gua jelasin itu testnet. Apa itu Bang testnet? Nah, testnet itu uji coba jaringan. Jadi kita itu cuman nyoba websitenya atau garap airdrop di testnet tersebut ya guys ya. Buat kalian yang belum tahu apa itu testnet. Nah, testnet ini juga itu airdropnya itu pure free. Jadi nggak berbayar sama sekali. Jadi benar-benar free. Nah, testnet itu identik juga itu taksnya ada yang namanya swap, bridge, sama staking. Nah, cara garap testnetnya gimana Bang? Cara garap testnetnya itu ada juga udah gua share videonya itu di sebelumnya. Itu nanti kalian tonton aja ya guys ya videonya sebelumnya. Jangan lupa pencet tombol like-nya sama subscribe-nya juga ya guys ya. Jangan lupa itu pokoknya. Nah, testnet itu benar-benar pure free. Di sini tuh testnet itu kita itu membutuhkan yang namanya voucher. Apa itu Bang voucher? Voucher itu jadi bahan atau koin gratis buat garap testnet ini. Jadi kalau kalian nggak punya yang namanya voucher habis itu atau bahannya ini nggak punya, jadi kalian nggak bisa garap yang namanya testnet ini. Nah, cara dapat vouchernya itu gimana Bang? Kalau kalian mau cari voucher itu bisa di voucher Redbot. Di sini itu banyak banget pilihan voucher yang mau kalian garap, garapannya itu butuh voucher apa. Nah, kalian cari aja di voucher Redbot ini. Di sini mungkin ada ya buat banyak voucher. Ada juga voucher yang emang disediain dari sananya atau dari garapan si testnetnya tersebut. Contohnya di sini tuh Zenchen. Nah, Zenchen ini tuh mereka itu memiliki voucher tersendiri ya guys ya. Jadi kalian itu bisa klaim voucher itu dari websitenya Zenchen sendiri. Jadi gitu. Voucher itu klaimnya juga itu gratis, tapi beberapa itu sekarang itu jadi rawan lah. Banyak tuyul-tuyul atau orang yang ngebot itu klaim voucher jadi bikin websitenya down juga. Nah, itu ada voucher yang emang butuh yang namanya itu ngehold hold coin ETH. Nah, itu butuh banget hold coin ETH beberapa gitu. Lupa gua. Pokoknya voucher ETH Spolia itu beberapa juga emang diharusin banget buat kalian itu nge-hold si koinnya. Jadi kalian kalau nggak hold koin ETH tersebut, jadi kalian nggak bisa klaim yang namanya voucher ETH Spolia. Nah, jadi gitu. Kalau kalian garap testnet itu juga butuh yang namanya voucher. Voucher itu ya contohnya itu ya cuman kayak bahan aja, bahan garap buat si testnet tersebut gitu gampangannya. Nah, terus selanjutnya itu setelah testnet itu ada yang namanya itu mainnet ya guys ya. Jadi mainnet itu jadi habis testnet nih, kalian habis testnet ini. Nah, terus itu lanjut ke mainnet. Nah, mainnet ini berarti website tersebut itu atau garapan si testnet tersebut itu kadang itu udah end, terus itu biasanya itu udah snapshot juga, terus itu end, terus kalian bisa klaim airdrop tersebut dari kalian garap si testnet tersebut. Nah, kalau udah mainnet berarti koinnya bisa diperjualbelikan atau bisa dijadiin duit. Jadi gitu yang dimaksud mainnet gampangannya ya guys ya. Nah, yang selanjutnya itu ada yang namanya bridge. Nah, bridge itu apa Bang? Nge-bridge itu banyak banget lah harapan airdrop yang namanya testnet ini itu banyak banget taksnya itu disuruh nge-bridge. Nah, nge-bridge itu jadi kita itu nge-bridge dari jaringan ini ke jaringan lain atau blockchain lain. Kayak contohnya itu ETH. Jadi kalian habis nge-bridge ETH ini kalian bisa tukerin ke ZK. Nah, jadi gitu. Itu yang namanya bridge. Jadi kalian itu bisa pindahin koin kalian ini
atau tukerin koin kalian ini ke jaringan lain, itu yang dinamain bridge. Nah, mungkin kalau kalian belum paham atau mungkin belum nyantol apa yang gue omongin, nanti kalian tulis aja di komen, nanti gue bisa bantu jelasin lagi. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya swap ya guys ya. Mungkin beberapa orang juga udah tahu lah, beberapa juga belum tahu. Nah, testnet ini juga identik sama namanya itu swap. Nah, swap itu cuman gampang aja kayak video kemarin yang gua jelasin. Swap itu nuker koin ya guys ya, cuman tuker aja. Jadi contohnya itu kayak 10 USDT kalian tuker ke Ethereum, jadi nanti dapat berapa Ethereum. Nah, dari 10 USDT itu kalian bisa tukerkan, bisa tukerin lah, bisa tukerin ke ETH tersebut. Jadi gitu yang dinamain swap. Nah, itu testnet itu juga itu banyak lah, testnet itu banyak banget yang emang butuh swap. Nah, kayak ini Peros ini butuh yang namanya swap. Nah, ini juga itu masih baru banget ya garapan Paros ini. Kalau kalian mungkin belum garap, bisa garap aja. Udah gua itu juga kok, udah gua share juga garapannya, ada step by stepnya. Mungkin kalau banyak banget yang belum paham apa itu Peros, nanti gua jelasin juga di video berikutnya. Nah, swap itu identik lah sama yang namanya testnet ini, itu banyak banget lah garapan testnet ini yang butuh swap, terus itu bridge juga. Nah, swap itu ya itu yang gua jelasin kayak tadi itu. Kalian itu tukerin 10 USDT ke ETH. Contohnya kayak itu contoh doang ya guys ya. Nah, selanjutnya itu staking. Staking itu apa, Bang? Nah, staking itu ngelok aset kalian. Jadi itu yang dinamain staking. Kalau kalian staking, contohnya itu kayak di Zenchen sini itu ada yang namanya staking reward. Nah, kalian kalau ngelok koin kalian atau aset kalian itu dapat reward di sini. Jadi contohnya itu rewardnya 22%, 22,32% lah. Kalian staking. Nah, itu staking itu rewardnya itu biasanya itu 1 bulan sekali. Jadi contohnya itu kayak kalian staking 1000 koin. Nah, dari 1000 koin itu nanti bulan kedepannya itu bakal nambah ya guys ya. Jadi setiap staking itu juga beda-beda, enggak semuanya itu 22,32%, itu beda-beda setiap tempat staking ya guys ya. Jadi gitu, gampangannya itu ya kalian cuman ngelok aset kalian itu buat dapetin staking reward. Jadi ada APY-nya berapa persen kayak gitu kalau yang dimaksud staking. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya drain. Nah, mungkin kalian itu banyak banget lah, kayak walletnya tiba-tiba di walletnya kayak asetnya tiba-tiba hilang, terus itu mungkin di walletnya juga banyak yang hilang, koinnya hilang, tiba-tiba hilang, ini hilang, itu hilang, ini hilang, itu hilang, ya pusing ya guys ya kayak gitu. Nah, yang dimaksud drain itu adalah scam atau yang dimaksud itu phishing lah, anggapannya itu phishing. Jadi wallet kalian itu udah diretas, aset kalian itu bakalan hilang semua. Cara ngatasinnya gimana, Bang? Kalau drain itu nggak bisa diatasin ya. Kalau wallet kalian udah di drain itu nggak bisa diatasin. Diatasinya ya paling ganti wallet, cuman gitu doang. Aset kalian itu juga nggak bisa balik. Ada sih beberapa orang yang bisa balikin aset kalian, cuman gua lupa namanya siapa ya guys ya. Dan itu cuman ETH doang yang bisa diambil asetnya, bisa balik asetnya. Nah, trade itu krusial banget lah di dunia airdrop ini. Bahaya banget. Jadi kalian itu kalau garap testnet, terus itu garap retro, mungkin garap-garapan yang lain, terus kalian punya wallet utama juga, kalau bisa dibedain. Kayak testnet ini punya wallet testnet. Kalau kalian punya wallet testnet sendiri, nah wallet testnet itu khusus testnet aja, nggak usah buat garap retro, atau mungkin kalian jadiin wallet utama juga, itu jangan. Kalau bisa itu testnet aja. Terus itu kalau kalian garap retro, yaitu walletnya retro aja. Jadi siapin aja 3 wallet, yang satu khusus testnet, yang satunya khusus retro, yang satunya lagi tuh khusus wallet utama kalian buat nyimpen asetnya. Jadi kayak gitu. Kalau bisa itu dibedain walletnya, jangan sampai disatuin. Kalau disatuin itu rawan banget kena drain, atau yang dimaksud itu gampang banget kena phishing. Itu krusial banget kalau di dunia airdrop ini ya guys ya. Ya jadi kalau bisa itu dibedain aja. Walletnya khusus testnet ada sendiri, terus itu khusus retro itu ada sendiri.
terus itu khusus wallet utama kalian itu ada sendiri. Kalau kalian satuin ya itu, nanti ya bakalan rawan kena delete. Bahaya banget guys. Jadi gitu. Itulah yang mungkin dimaksud dengan airdrop testnet ini ya guys ya. Yang dimaksud airdrop ini mungkin kalau gua masih ngomongnya itu masih belibet, habis itu ada yang kurang juga, habis itu ada yang kayak gak masuk lah, kayak itulah. Mungkin kalian komen aja, kalian koreksi aja, mungkin gua ada yang salah juga, namanya juga manusia ya guys ya, ada kurangnya lah. Di sini gua juga masih improve lah kalau jelasin di YouTube ini guys, masih belum 100% fasih ya guys ya. Mungkin kedepannya gue bakalan lebih improve lagi buat jelasin biar lebih jelas ya guys ya. Mungkin kalau kalian bingung atau kurang jelas bisa tulis saja di komen atau join di grup gua di Forum airdrop atau di CryptoRace di sini. Kalian bisa join aja, itu pure free, nggak ada bayar-bayar ya guys ya, sama sekali nggak bayar-bayar sama sekali. Kalian ini aja join aja gratis. Nanti mungkin kalau kurang paham kalian bisa itu ya, chat aja di diskusi atau mungkin nanti di komen juga. Jadi yang gua bahas di sini cuma segitu doang. Kalau ada salah kata, maafin ya guys ya. Mungkin kalau gua masih ribet juga maaf banget. Jadi sekian dari gua Elvans di sini. Makasih banyak. Jangan lupa pencet tombol like, subscribe, nyalain loncengnya juga buat biar gua itu makin semangat lagi bikin kontennya. Terima kasih ya guys ya. See ya the next video. Oh ya, kalau kalian mau request garapan atau tutorial garapan ini bang, garapan itu bang, ini itu, nah itu kalian bisa tulis saja di komen, nanti gua bakal jelasin garapannya kayak gimana. Oke, jadi sekian dari gua. Kalau ada salah kata atau miss dari gua, maaf banget ya guys ya. See you in the next video, bye bye.